pertama atas nama kepala sekolah atau kepala pendidikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Satu, dalam rangka menunaikan kegiatan komunitas belajar yang kita ketahui bersama, barangkali menurut teman-teman tiba heula kita utarakan lagi bahwa komunitas belajar sudah jalan. Itu bukan karena TGP, bukan karena orang nyata, karena memang bagian dari program sekolah yang harus kita laksanakan. Jadi sudah tidak aneh. Kemudian ayat jeruk, ayat nama ya. Nah, itu ya, ucapan terima kasih. Harapan kami, ucapan terima kasih pertama atas kehadiran, yang kedua atas partisipasi aktif bahwa alhamdulillah tadi kita sudah makan siang bersama. Jazakumullah khusus untuk teman-teman PDP. Ya senang Bu Ipi, besok masaknya nama badan dipangnya yo gitu. Mudah-mudahan sekolah tadi warang berarti ya, tapi nyahat dulu kita sekarang dulu. Jazakumullah, mudah-mudahan jadi amal baik, dilancarkan diseminasinya, segera diluluskan. Amin. Ya segera ini ayam kena itu. Terima kasih. Intinya sekolah tidak usah ditinta. Kemarin kita sudah ngobrol ya, mengumumkan di grup software kita sudah koordinasi. Tadi juga saya mengingatkan dipulangkan harus sekolah kalau punya 3 orang. Barusan juga saya sedang sari. Kebetulan juga punya 1 orang menurut. Jadi kalau teman-teman ada target 1 jam, kalau CGP-nya 1 orang enak. Nah ini kan ada 3 orang, nggak apa-apa. Jadi atur aja waktunya. Bapak Ibu kita makan siang, kalau nanti mau sholat bergantian saja. Kalau saya berpesan, anggap aja ini seperti kegiatan komunitas belajar biasa. Ada berapa keuntungan? Ada 3 keuntungan. 1, Bu Ipik, kegiatan kumpul yang menjadi program sekolah itu kita tetap jalan. Jadi milarian pemateri Bu Ipik sambil menyelam minum air, sambil mendayung, 1 kali mendayung dalam bumi itu atau asset thinking. Kemudian yang kedua, saya harap tidak hanya yang CGP saja. Terus naik CGP menjadi gugulukun. Ini kan memang kepala sekolah harus memfasilitasi dosa pun kepala sekolah menghambat kayak PI kemarinnya. Memang harus dikonak kawaka baru tapi dipulangkan. Nah, itu buat tiap itu. Saya harap selain teman-teman yang 3 orang ini, bagi kami lah semuanya adalah guru penggerak. Teman-teman yang punya sertifikat kompel bulan depan, kalau bisa yang belum pernah gurunya, setuju nggak? Boleh mau guru agama, guru PPOK, sampaikan aja. Balik Bu Ani walau agatan. Wa mau itu menalami ilah, wanita kawaka dalam masa detik, saya ulang yang panutu, masih jago juga, pasti ada keberatan. Jika kepala sekolah kado berken baik buruan. Saya rangkul teman-teman di sekolah batul mahnya pikiran karena ada CGP betul benar. Jadi 1 keuntungannya kegiatan komunitas belajar menjalan. Yang kedua, tugas teman-teman CGP juga terselesaikan. Yang ketiga, kalau yang mengupgrade, bukan teman-teman CGP lebih tahu pedang dan ayam modul belajar luar menurut perangkat yang kita dan Bapak Ibu kami mempelajari TPM bisa jadi disiplin positifnya sudah kotak. Akhirnya sering saya belajar disiplin positif kan. Kadang kurang terdengar diajarkan video masih apa tahu nanti Bu Pika, Mbak Ramdan dulu silakan disampaikan mungkin. Dengan harapan guru bersembrang itu lebih memahami secara komprehensif, secara holistik, secara menyeluruh bagaimana itu restitusi, bagaimana konsep kontrol yang sebenarnya ada kontrol yang teori siapa itu, jadi juga menyimak sedikit. Begitu, jadi ada 3 keuntungan. Jadi mudah-mudahan saya dari sekolah dari terima kasih Bu Pika ya atas jamuan teman-teman. Nah, ini edukasi buat kita. Jadi kita tidak dilarang untuk berbuat baik ya, kolaborasi dengan Bu Ipi dengan teman-teman sekolah.
Itu aja barangkali pesan kami. Apunten. Dan tempat kunjungannya pas PRHK pokoknya kita dibuatkan sertifikat untuk mengisi wah iya masih di kegiatan T4 kedua. Itu saja barangkali. Terakhir saya mendoakan mudah-mudahan keluarga maksimal kesehatan. Dan kebetulan yang menjadi CGP yang hari ini 3 orang mudah-mudahan dilancarkan juga. Dan mudah-mudahan kedepannya kalau ada kesempatan untuk CGP 12 kalau yang mau ikut silakan ikut kembali pokoknya mumpung masih Rano guru bidang semua seperti itu. Itu dia barangkali karena teman-teman harus tampil minimal 40 menit katanya. Kalau tadi 10 orang kan kalau kita sedang menyampaikan berarti para tamu dulu itu pakai peserta juga. Jadi saya harap nanti kalau teman-teman mau sholat silakan bergantian saja. Jadi tuntaskan sampai selesai. Sudah dibuka membuka ya. Nah, mudah-mudahan lancar. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman sampaikan menjadi upgrade buat kita. Insya Allah saya juga menyimak nanti sambil pengajaran yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Bapak semuanya tetap hadir di acara ini. Nah, ini adalah tentang 5 posisi pengendalian. Saya nggak mau bilang itu ya. Dan segitiga restitusi. Jadi kontrol itu bahasa Indonesia pengendalian. Nah, Ibu Bapak semuanya kita langsung aja ya. Apa itu 5 posisi pengendalian dan segitiga restitusi? 5 posisi pengendalian adalah 5 posisi yang diambil oleh guru ketika ingin mengendalikan siswanya yang bermasalah. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Ya. Dan ini bukan merupakan judge. Bapak ini di sini, bapak ini di sini, bukan begitu. Tapi ini adalah sebuah perjalanan kita sebagai pendidik. Kita ingin menuju kepada posisi sebagai manajer. Dan adapun segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi ini adalah senjata yang digunakan berupa pola diskusi nantinya yang akan digunakan ketika kita berperan sebagai manajer. Seperti apa sih lebih lengkapnya Pak Aldan? Yuk kita saksikan lebih lanjut. Nah, ini Ibu Bapak semuanya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi pengendalian sebagai apa? Ini definisinya dulu, maaf ya. Jadi ini adalah posisi pengendalian itu adalah pendekatan yang diambil oleh seorang guru dalam mengelola perilaku siswa. Tadi sudah disampaikan di depan, mencerminkan bagaimana guru memberikan respon terhadap tindakan siswa yang menyimpang, gitu ya. Boleh jadi tindakan siswanya satu, tapi nanti diresponnya berbagai macam. 5 posisi dalam pengendalian guru. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, Ibu Bapak semuanya, kadang-kadang kita ini suka terkena ilusi gitu. Apa bedanya ilusi sama halusinasi itu? Ini permainan saja ya. Betul. Ya. Ilusi mah ada tindakan dulu ya. Nah, betul sekali, tepat Bu Novi. Kalau halu kasih tindakan. Jujur saya kalau saya mah lihat Google itu teh Bu. Ibu mah langsung hebat. Nah, ini halu itu kita nggak diapa-apain gitu, nggak dikasih informasi, nggak apa, tapi kita seolah-olah mengalami sesuatu. Itu halu. Kalau ilusi, ini biasanya informasi yang kita dapatkan dari pengalaman bersama siswa. Nah, itu jadi persepsi yang salah, yaitu ilusi. Salah tangkap kita terhadap suatu keadaan. Itu ilusi. Ya, ilusi 5 pengendalian guru. Yang pertama, guru itu menganggap bahwa saya ini guru yang terkena ilusi ya. Kalau dia saya cemerlang mungkin tidak ada. Guru dapat mengendalikan semua muridnya. Ini anggapan yang salah, Ibu Bapak semuanya. Kenapa? Karena kenyataannya
Murid itu mempunyai hak untuk memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid. Ini yang kita yakini di SD Cemerlang. Dan guru tidak punya pengendalian penuh terhadap murid itu. Jadi kalau kita merasa kita bisa mengendalikan murid dengan hukuman, itu merupakan sebuah ilusi. Ya, segera bangun dulu. Yang kedua, semua bujukan penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga merupakan ilusi. Jangan kita anggap bujukan-bujukan kita itu akan efektif. Ayo dong, misalkan bantu ibu lah, emang dia tidak kasihan sama ibu. Itu tidak efektif ternyata ibu bapak semuanya ya, kenyataannya. Karena apa? Karena murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Yang ketiga, murid bahayanya bisa ketergantungan terhadap bujukan kita. Jadi posisi sebagai pembuat bersalah biasanya ilusinya ini, karena ilusi ini. Yang ketiga, kritik dan membuat orang lain bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Nah, ini ilusi yang ketiga. Karena apa? Karena kenyataannya menyalahkan murid ketika dalam posisi identitas gagal itu malah membuat lemah murid-murid kita. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Saya ini apa aku mah gitu kan. Nah, itu identitas gagal. Dan adanya krisis identitas atau identitas gagal pada muridnya. Gitu. Selanjutnya, ilusi yang selanjutnya. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Seolah-olah kita kan sudah berpengalaman lebih gitu ya. Kita harus memaksa bukan siswa kita. Seolah-olah kita terkena ilusi ini ya. Kalau kita meyakini hal ini berarti kita terkena ilusi. Karena kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengendalikan murid. Mereka itu punya versi terbaiknya masing-masing, ibu bapak sekalian. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita langsung masuk kepada 5 posisi pengendalian. Ya, yang pertama adalah sebagai punishment punisher, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima ini, ibu bapak semuanya, yang ini 3 adalah identitas berhasil. Yang 2 adalah identitas gagal. Yang ini identitas berhasil, namun dapat menyebabkan ketergantungan. Kalau bukan guru itu, dia nggak mau. Nanti kita lanjutkan. Kita saksikan sama-sama satu-satu. Yang pertama ini ibu bapak semuanya, sebagai penghukum. Gambarannya adalah menggunakan hukuman untuk mengendalikan perilaku siswa. Jadi kamu terlambat, kamu salah. Lari 70 keliling gitu. Itu adalah hukuman. Dampaknya apa? Cenderung menghasilkan fear, ketakutan atau perlawanan. Jadi memberontak. Mau melihat ilustrasinya? Kita lihat sama-sama ya di bapak semua. Ini posisi sebagai penghukum. Oh iya betul. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi dengan hukum.
ini adalah posisi sebagai penghukum. Jadi ilmu ini saya tekankan, ini bukan buat orang lain, tapi untuk merefleksi diri sendiri. Saya akui saya pernah kayak gini, betul saya pernah kayak gini. Tapi inilah perjalanan kita menuju seorang manajer, gitu kan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Cie. Nah, posisi restitusi ini, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik, gitu kan. Itu kondisi mental kita ya. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, jadi tekanannya itu bisa fisik, bisa verbal. Seperti di sini ya. Kamu salah terus, bukan itu kalimat-kalimat yang keluar. Selalu ya, pasti kamu yang terakhir. Terus apa lagi? Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah itu nada-nada intonasi dan kalimat yang keluar ketika kita berposisi sebagai penghukum. Tolong dihindari. Bangdan tolong dihindari. Saya sendiri aja. Nah yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini juga saya pernah melakukannya dalam perjalanan sebagai guru ya. Gambarannya seperti apa? Membuat siswa merasa bersalah atas perilaku mereka dengan menekankan kesalahan yang mereka buat. Kebayang gak sih? Kebayang ya? Kebayang. Siswa mungkin merasa malu dan cenderung menghindari guru. Nih kejadiannya seperti ini, Bapak Sobat. Kita benerin dulu ya, maaf ya. Gimana sih? Oh, terhubung ya ke voice. Oh, iya. Nah, ini posisi sebagai merasa bersalah. Kejadiannya sama, cuman posisi ibunya berbeda. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Ya Tuhan, Nare. Ini kalimat-kalimat yang keluar. Bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu merasa buruk sekali. Ini identitas gagal ibu semua. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Kami senang ya buat aku darah tinggi. Tapi seenggaknya nggak sebagai pembuku. Lumayan. Naik tingkat. Oke, sudah jelas ya yang penting ya. Jadi merasa orang itu merasa bersalah dengan terus-terus membahas kesalahan si anak gitu ya. Apa kamu nggak kasihan sama bapak? Nanti bapak dimarahin ke pas sekolah gimana? Nanti bapak dipecat pemius loh. Nah itu jadi kasihan gitu sebenarnya. Oh jadi problem gitu. Merasa bersalah. Apa di sini penjelasannya? Nah, sudah jelas ya ini ya. Kita lanjut saja ke yang ketiga, ibu bapak semuanya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Gambarannya, guru bertindak sebagai teman, berusaha menjadi akrab dengan siswanya itu sebagai teman. Dampaknya bisa melakukan batas-batas antara otoritas dan persahabatan, dan bisa juga menjadi ketergantungan. Kalau bukan sama guru itu, aku nggak mau. Itu nantinya yang dampaknya jadi seperti itu. Kejadiannya biar lebih spesifik. Posisi teman. Kejadiannya sama ya, cuman posisinya beda. Balik deh, kita sekarang kali balik. Baik, selamat pagi. Apa ini, Nak? Bu, saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang sama kamu tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sana. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini Demi ada Bapak. saja. Nah, itu sudah Demi jelas Bapak ya. itu. Demi bapak, bikin bangga bapak, jangan bikin malu bapak. Nah, itu jadi tergantung sama satu guru. Nah, ini motivasi yang keluar masih eksplisit dan identitasnya, tapi identitas sudah naik. Kalau dua tadi identitasnya gagal, ini udah identitas berhasil. Tenang, anaknya tenang, tidak lagi merasa buruk. Lumayan lah yang ini, tapi tidak disarankan sih yang ini ya, tidak disarankan. Nah, ini penjelasannya. Guru menggunakan kalimat yang jenaka biasanya ya, karena pengen lebih akrab dengan anak. Intinya itu sebagai teman, posisi sebagai. Yang keempat, ibu bapak semuanya, posisi sebagai pemantau. Wah, pemantau. Apa bedanya pemantau sama pendukung? Kalau pemantau dia pakai inisialnya itu pakai konsekuensi. Konsekuensi yang sudah diyakini bersama, yang sudah disepakati bersama, pakai konsekuensi biasanya. Enggak lagi pakai hukuman kalau pemantau. Gambarannya kayak gimana? Guru berperan sebagai pengamat dan memberikan pengawasan terhadap siswa. Aturannya ada dan siswanya diawasi, kesalahannya dicatat. Dampaknya siswa diberi kebebasan dengan pengawasan yang minimal. Maksudnya ini, jadi siswa akan merasa bebas kalau pengawasannya itu longgar gitu ya. Contoh kejadiannya seperti itu. Anak ini lagi. Oh iya, sebarang kali kaki ya. Coba deh. Aduh, saya lagi sebarang kali. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Langsung ke aturan, ke konsekuensi. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah ini Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. kata kuncinya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah itu posisi sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Kaku banget ya. Cuman ini identitasnya udah bagus. Kalau ibu mau turun misalkan dari posisi manajer, itu paling rendah ke sini lah, ke posisi pemantau ini. Jangan sampai ke posisi yang lebih bawah lagi. Itu yang disarankan oleh modul 1.4. Selanjutnya, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadinya pelanggaran seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Nah itu kayak gitu. Ini posisi sebagai pemantau. Jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang inilah yang kita tuju dalam perjalanan kita sebagai guru, sebagai manajer, posisi pengendalian siswa. Gambarannya ibu bapak semua, guru bertindak sebagai manajer, memfasilitasi siswa untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Dampaknya mendorong siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab. Di sini anak-anak diarahkan untuk memiliki motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Tadi sudah dijelaskan. Itu bisa berupa dikaitkan dengan cita-cita mereka misalkan. Nah, kamu kan cita-citanya jadi polisi ya? Apakah polisi suka kesiangan? Enggak Pak. Jadi kedepannya harus gimana? Saya akan bangun pagi Pak. Saya akan berusaha lebih giat lagi ke depan. Jadi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dari dalam yang mereka yakini atau dengan keyakinan kelas yang disepakati
di kelas atau di sekolah gitu. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau cita-cita mereka yang dikaitkan ke sana. Kejadiannya ibu bapak semuanya, kita langsung ke TKP ya. Oh iya, bayaran mahal. Saya mau ngopi. Berapa ya? Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Dia pakai restitusi. Hmm. Beliau pakai restitusi. Menghargai Segitiga diri restitusi. dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang kelima yang terakhir ini adalah posisi pengendalian sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak ini memang dibimbing untuk terbiasa merefleksi, belajar dari kesalahan. Nah inilah kata kuncinya, belajar dari kesalahan mereka. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak segitiga restitusi untuk mengajak menganalisis keadaan, memperbaiki kesalahannya. Apa yang kita yakini? Apa rencana kami untuk memperbaiki ini? Nah di sini pola yang digunakan oleh seorang manajer yang mengambil posisi sebagai manajer, gitu ya, ketika mengendalikan siswa, itu mereka menggunakan pola diskusi, pola dialog yang dinamakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita lihat sama-sama. Segitiga belum ya. Nah ini masih rekapan yang tadi ya, masih rekapan yang tadi. Semangat pagi Nah ini ice breaking sebetulnya ya. Nah 5 posisi yang tadi ibu bapak ya. Penghukum ini nih lebih jelas ya. Sebagai penghukum, perilakunya adalah negatif perilaku. Identitas yang terjadi pada siswa adalah identitas gagal. Gurunya perbuatannya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu ini salah, kamu salah kayak gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Bapak sangat kecewa sama apa kayak gitulah. Identitasnya masih gagal ini Pak. Tolong sangat dihindari. Adapun yang ketiga, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Wajar, kamu kan masih kecil, kamu kan masih anak SD. Biarinlah. Nah ini membuat alasan untuk murid-muridnya. Ini sebagai teman, perilaku yang dilakukan dulu adalah positif. Perilaku kontrolnya positif, identitasnya sudah masuk berhasil, namun motivasinya masih eksternal dan dampaknya nanti akan ketergantungan sama guru tadi. Satu guru tadi pemantau, menghitung dan mengukur kesalahannya berapa, konsekuensinya apa. Perilakunya memang positif, identitasnya berhasil, motivasinya masih
eksternal. Kalau ibu bapak turun, itu jangan sampai ke bawah, di sini saja. Cukup sampai di sini. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Motivasi yang terjadi di siswa adalah intrinsik, karena mereka berbuat sesuatu itu mengejar nilai-nilai yang mereka impikan. Aku pengen kayak Nabi Muhammad gitu kan, selalu amanah misalkan. Aku kan pengen sama Nabi Muhammad menjadi surga. Itu contohnya. Aku pengen kayak Pak Kepala Sekolah misalkan. Aku pengen kayak Pak Ejep misalkan, wali kelasku yang suka rapi pakaiannya misalkan. Kayak gitu. Selanjutnya Pak, mengajukan pertanyaan pemantik untuk merefleksikan diri. Nah, ibu bapak semuanya, inilah segitiga restitusi. Bukan cinta segitiga ya ini ibu bapak semuanya. Ini segitiga restitusi yang dikembangkan oleh Ibu Diane Kosen. Segitiga restitusi ini dikembangkan oleh Diane Kosen, merujuk pada teori pengendalian atau teori kontrol tadi yang dikembangkan oleh William Glasser. Bapak William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu intinya. Apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah semuanya ini harus komplit dilakukan ketika anak melakukan kesalahan? Tidak juga. Tergantung seberapa parah kesalahannya atau seberapa fatal kasusnya gitu ya. Kalau hanya sekedar ringan-ringan saja, itu bisa kita hanya sekedar menanyakan keyakinan. Jadi kita di kelas, bagus nggak sih ribut-ribut kayak gini, sesuai nggak sama prinsip sama keyakinan kelas kita yang harus Yang harus kondusif di kelas. Tidak bu, jangan sampai kayak gitu. Tidak bu, nah itu sudah termasuk restitusi ibu bapak semuanya. Ibu sudah sebagai manajer di sana. Gitu. Beda lagi sama kamu salah, berisik, keluar, gampang lah membedainnya ya. Nah selanjutnya, ibu bapak semuanya, yang harus ada di sisi satu atau ketika tahap satu di restitusi ini, segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas. Ketika siswa datang dengan kesalahannya, mereka itu merasa ada peluang untuk merasa gagal. Kondisinya itu sedang merasakan kegagalan. Aku ini buruk kayak. Cara menstabilkan identitasnya adalah dengan meyakinkan anak tersebut bahwa semua orang pernah di posisi yang sama. Bukan cuma kamu saja kok yang melakukan kesalahan itu. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi anak tenang. Ketika sudah tenang, baru nanti bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Apa saja yang ada di sini adalah itu tuh, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu kan distabilkan. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi jangan kritik, tenangkan dulu. Pertanyaannya, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di sisi satu. Yang kedua, ibu bapak semuanya, validasi tindakan yang salah. Setelah anak stabil dan masuk ke identitas berhasil, baru bisa diajak ngobrol lagi. Nah, menurut kamu menurut kamu tindakan kamu itu bagus tidak sih? Misalkan kayak gitu. Baru bisa ditanyakan kayak gitu. Bagus tidak sih? Tidak pak. Misalkan. Jadi kita giring.
biar anak tersebut menyadari tindakannya itu adalah tindakan yang salah. Apa saja yang ada di sini? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi divalidasi gitu ya. Tentunya kamu melakukan hal tersebut asal ada dasarnya loh. Ada dasarnya kan, misalnya kayak gitu. Apa sih alasan kamu melakukan perbuatan tersebut? Itu ditanyakan di sini, Bapak semuanya, di sisi kedua ini. Alasan kamu melakukan itu apa sih? Pak, saya ini lapar Pak, misalnya. Pak, saya ini kurang perhatian, kurang kasih sayang. Misalnya. Pak, saya ini apalagi tadi ingin berpuasa Pak, misalnya. Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Yang selanjutnya adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, membimbing mereka menemukan kemandiriannya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jelas, inilah tujuan restitusi. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan tidak memasukkan, dan tidak juga terlalu lembut. Jadi intonasinya cenderung stabil, tenang aja dalam hal ini. Ajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu, bukan? Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini di sisi dua. Jadi ditanyakan validasi tindakan yang salah, hingga benar-benar siswa itu meyakini tindakan itu salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini ditanyakan apakah sesuai dengan keyakinan yang kita percayai selama ini. Bisa diarahkan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalau misalkan Pak, saya belum membuat kesepakatan kelas, gimana saya bisa menanyakan keyakinan? Bisa dikaitkan dengan nilai-nilai yang dia impikan. Misalkan kaitkan ke tadi Ustaz Abdul Somad kayak gini enggak? Katanya kamu mau kayak Ustaz Abdul Somad misalkan kayak gini. Kaitkan ke sana. Ya, Ustaz Abdul Somad itu ramah loh. Kok kamu galak sih gitu kan misalkan. Apakah sesuai? Tidak Pak misalkan. Nah itu di sini menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas. Apakah tindakanmu ini sesuai dengan keyakinan kelas misalkan? Yang di kelas itu kita harus ramah. Tidak Pak. Saya merasa saya tidak ramah Pak misalkan. Lalu selanjutnya apa lagi? Seperti apa gambaran apa lagi? Oh iya ini sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini itu awalnya. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kesepakatan kelasnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Yang harus adanya apa? Di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya. Nah, setelah ini, barulah siswa bisa diajak menemukan solusi gitu. Lalu untuk memperbaiki masalah ini, kamu mau melakukan apa? Biar jawabannya dari siswa. Saya mau minta maaf Pak. Terus apa lagi? Saya mau mencoba menahan amarah saya misalnya kayak gitu. Jadi solusinya harus dari siswa diarahkan ya, diusahakan harus dari siswa. Nah, poin terakhirnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi jangan dipaksa ibu bapak semuanya, tetap harus ditawarkan mau tidak kamu memperbaiki masalah ini. Bukan. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi dengan masalah yang ada gitu ya, memang harus memperbaiki keadaannya dan kesalahan tersebut, dan bahkan bisa memperbaiki hubungan dengan korban dari tindakan siswa tersebut. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan
tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi di sini kita proaktif ya, mendorong siswa untuk mencari solusinya sendiri, kesediaan waktunya, kapan kamu akan mulai melakukan itu semua diserahkan kepada siswa. Nah ini semua ibu bapak semuanya yang harus ada dalam segitiga restitusi. Melihat bagaimana budaya positif diterapkan di sekolah dan apa itu budaya positif, mari kita simak sama-sama. Diawali dari ini ibu bapak semuanya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah betul? Ibu bapak semuanya, inilah yang sebelumnya diyakini oleh kita ya tentang disiplin, yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman, ibu bapak semuanya? Nah, di sini ada perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Sebelum itu kita akan merubah dulu paradigma kita tentang disiplin. Ibu bapak semuanya tentunya ingat ya permainan yang pernah kita lakukan waktu pertemuan sebelumnya, yaitu tentang satu orang yang diminta untuk mengepalkan tangannya, membayangkan bahwasanya di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya gitu ya, dan sangat harus dilindungi, tidak boleh dibuka. Dan satu orang lainnya, rekannya itu mencoba membujuk, mengancam, mengintimidasi, atau bahkan mencoba gitu ya meraih supaya temannya itu membuka kepalan tangannya. Dan apakah berhasil ibu bapak semuanya? Tidak ya, tidak akan berhasil ibu bapak semuanya. Karena apa? Karena dorongan dari luar itu tidak akan bisa mengalahkan dorongan dari dalam. Ketika seseorang merasa bahwasanya penting untuk tetap mempertahankan apa yang berharga, nilai yang dia anggap penting untuk dipertahankan, maka segala macam motivasi ekstrinsik tidak akan berlaku, tidak akan mempengaruhi dirinya. Itu ibu bapak semuanya. Maka dari itu ada beberapa miskonsepsi tentang teori pengendalian yang terjadi. Ilusi pertama yaitu guru menganggap bahwasanya bisa mengendalikan murid. Yang kedua, bahwasanya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan saran akan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah ilusi-ilusi yang harus segera kita luruskan. Baik ibu bapak semuanya, di sini ditampilkan stimulus respon versus teori pengendalian atau kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah di sini ibu bapak semuanya, perbedaan-perbedaan ini yang menjadikan stimulus respon berbeda dengan teori kontrol. Kita akan pakai teori kontrol menurut William Glasser, ya, ibu bapak semuanya. Nah di sini ada contoh lain, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita lanjut ibu bapak semuanya. Di sini ada makna disiplin, yaitu makna disiplin positif, belajar untuk mengontrol diri. Ya, di sini makna disiplin positif, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita.
agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadikan seseorang berharga, bernilai berharga. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang harus kita sadari bahwasanya ada sebuah kekeliruan di sini. Nah, selanjutnya Ibu Bapak semuanya, di sini disiplin positif yaitu artinya apa? Artinya memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya atau tindakannya yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, motivasinya intrinsik sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya Ibu Bapak semua, apakah hubungan antara disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungannya Ibu Bapak semuanya, disiplin positif itu akan berpusat pada murid. Karena apa? Karena akan mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bisa bertanggung jawab. Ini sesuai karena apa? Karena berorientasi pada murid, yang artinya berpihak pada murid. Selanjutnya Ibu Bapak semuanya, di sini kita lihat ada nilai profil pelajar Pancasila: kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disiplin positif dikaitkan dengan keyakinan ini. Ini termasuk keyakinan universal, Bapak semuanya. Untuk lebih lanjut tentang keyakinan universal, kita lihat di slide berikutnya. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwasanya profil pelajar Pancasila itu termasuk ke dalam salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ibu Bapak semuanya, apa sih nilai kebajikan universal? Ya, betul sekali. Adalah nilai yang diterima semua orang tanpa memandang ras, golongan, agama, dan negara gitu ya. Pokoknya bisa diterima setiap orang selama dia adalah manusia. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation 1-9. Nah, di sini ditampilkan ya. Ini adalah nilai kebajikan universal. Ada lagi IBO ya. Di sini nilai kebajikan universal juga sama. Ini juga sama, The 7 Essential Virtues dari Building Moral Intelligence, Michael Gorbach 1-7. Ini merupakan kebajikan universal nilai-nilai. Di sini ada juga dalam bentuk tabel. Ini semua adalah nilai kebajikan universal, Ibu Bapak semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Secara garis besar, motivasi itu terbagi dua, Ibu Bapak semuanya. Ada motivasi dari dalam yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, dan motivasi dari luar yaitu ekstrinsik. Mana yang lebih kuat, Ibu Bapak semuanya? Betul sekali, motivasi dari dalam atau intrinsik. Nah, inilah motivasi ya. Ada motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, masih ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru motivasi intrinsik, Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Yang mana kira-kira ya? Yang kedua ya. Ada lagi? Ketiga, ada yang ketiga? Enggak ya? Kedua ya. Baik. Di sini ada hukuman ya. Kita bahas hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah dan biasanya spontan, emosional, dan tidak berhubungan dengan pelanggaran siswa. Nah, ini sifat-sifat hukuman.
Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, ya. Lebih kepada sebab akibat ibu bapak semuanya. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan begini. Nah inilah konsekuensi ibu bapak semuanya. Untuk lebih memahaminya ibu bapak semuanya, kita akan pilih ya, yang mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk hukuman. Silakan dipilih. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ini Konsekuensi. yang kedua, Hukuman. yang keempat, Hukuman. yang kelima. Hukuman. Oke, kita lihat ya. Survei membuktikan, iya betul. Ibu bapak semuanya sudah hebat sekali. Nah, sekarang di sini, kenapa penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman? Di sini dijelaskan bahwasanya efektif hanya untuk jangka pendek, menimbulkan persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa bila tidak mendapatkannya. Jadi yang tidak mendapatkan akan merasa kecewa. Yang lebih parah itu ya, ketergantungan dalam jangka panjang itu lebih akut ibu bapak semuanya. Makanya di sini dikatakan bahwasanya penghargaan adalah bentuk lain dari hukuman. Ya. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Apakah kita hukum? Apakah kita berikan konsekuensi? Ataukah kita tanyakan kepadanya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Ya. Di sini dijelaskan tentang restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Kalau tadi kita lihat ada hukuman, konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Kalau saya pelajari restitusi di peradilan dunia hukum itu mengembalikan kerugian korban. Kalau di sini berarti artinya mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi ibu bapak semua. Di sini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi, kuncinya ini. Berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih menghargai dirinya. Jadi anak-anak dituntut dilatih untuk berefleksi. Karena pengalaman mereka tidak akan menjadi pembelajaran di mana mereka tidak terbiasa untuk berefleksi. Ibu bapak semuanya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan saja, namun untuk belajar dari kesalahan melalui proses refleksi tadi. Memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dikembalikan kepada siswa, mau enggak kamu memperbaiki keadaan ini, gitu kan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan kita gali bersama. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Sudah jelas ya ibu bapak semuanya. Nah, korban mendapatkan keadilan memang dalam hukumannya. Dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya, baik itu materi maupun imateri. Contoh pengakuan, apresiasi kebajikan. Nah ini kita bisa apresiasi juga ya. Kalau tadi penghargaan sebagai hukuman itu yang menimbulkan ketergantungan. Bisa jadi kita memberikan penghargaan kepada tindakan yang sebetulnya tidak usah diberi penghargaan. Jadi di sini pengakuan apresiasi kebajikan itu apresiasi siswa ketika dia benar-benar patut untuk diapresiasi, maka apresiasi tersebut akan menjadi efektif dan tidak akan menjadi hukuman ya ibu bapak semuanya. Di sini ada kemarin bapak perhatikan misalnya rasa empatimu besar sekali ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah di sini diapresiasi gitu ya, karena memang dia melakukan hal yang besar. Ini memang kelihatannya kecil, padahal besar sekali ya. Padahal besar sekali. Nah di sini ada lagi materi selanjutnya ibu bapak semuanya.
yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Di sini kita akan mencoba memahami apa itu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Biasanya ya, Ibu Bapak semuanya, kalau peraturan kelas itu kita sebagai guru yang membuat tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu, atau kita bersama siswa sama-sama membuatnya, misalkan peraturan kelas tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Namun apa ya bedanya ini? Jadi banyak kata-kata jangan peraturan itu kayak gitu kan ya. Makanya ada selentingan gitu. Peraturan itu untuk dilanggar gitu, karena kata-katanya itu memancing untuk dilanggar. Jangan, itu makin greget kita untuk melanggarnya. Beda dengan keyakinan kelas, di mana ini adalah modifikasi dari peraturan kelas, dikaitkan dengan kebajikan universal yang sudah kita bahas sebelumnya, Ibu Bapak semuanya. Jadi lebih simpel dan lebih mudah diterima oleh semua orang. Itu keyakinan kelas dan dibuat oleh semuanya. Keyakinan kelas, ya ini sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Di sini keyakinan kelas ini lebih menekankan kesadaran dalam diri seseorang, sehingga seseorang tersebut dapat tergerak dan mengerjakan dengan semangat ya, melalui motivasi intrinsik karena memang keyakinan yang dia miliki. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Misalkan kalau ada peraturan kelas tidak boleh berantem di dalam kelas, maka keyakinan kelasnya adalah ramah, selesai. Nah itu lebih abstrak gitu kan, lebih mudah diterima oleh semua orang ya. Ramah dalam agama manapun ramah tidak tabrakan ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ramah, tidak ada yang bertabrakan dengan agama, ras, suku, budaya dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebajikan universal. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilahkan siswa untuk bereksplorasi. Silakan anak-anak membuat peraturan, jangan silakan tulis sebanyaknya. Nanti dari sana misalkan dari 10 diruncingkan lagi menjadi kalimat yang positif. Asalnya jangan berarti menjadi kita harus. Lalu selanjutnya ditinjau lagi menjadi sebuah kebajikan universal gitu ya, kaitkan dengan kebajikan universal dari sana. Lalu muncullah keyakinan kelas. Nah ini bisa jadi lebih sedikit karena dirangkum dari peraturan kelas yang banyak. Misalkan ini sama, bisa jadi asalnya 10 menjadi 3, atau bisa jadi 4, bisa jadi 5 gitu ya. Nah ini prosedur pembuatan keyakinan kelas Ibu Bapak semuanya. Dan selanjutnya adalah di sini masih nanti dituliskan juga untuk apa? Untuk keyakinan kelas itu supaya lebih diterima oleh semua orang, semuanya merasa bertanggung jawab, semuanya merasa memiliki. Nanti dirincikan seperti ini Ibu Bapak semuanya. Kayak gimana sih yang tampaknya datang tepat waktu, nanti tidak tampaknya sering hadir terlambat, yang tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru, misalkan kayak gitu ya. Selanjutnya Ibu Bapak semuanya, kita bikin diagram garis Y kayak gitu. Ada terlihat, terdengar, berperilaku. Nanti kelakuan-kelakuannya seperti apa yang terlihat dari nilai-nilai keyakinan yang disepakati. Misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, misalkan mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Nah ini semua perilaku yang terlihat, dirincikan, dikategorikan di sini ya.
dikelompokkan, mana kelakuan yang terlihat, mana yang bisa terdengar, mana yang dilakukan, Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya adalah di sini kegiatan yang telah saya lakukan ini ya. Jadi anak-anak pertamanya disuruh bikin peraturan, lalu disederhanakan menjadi sebuah kebajikan universal. Kita ambilnya boleh dari profil pelajar Pancasila, IBO, Seven Virtus, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, Bapak semuanya? Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah dorongan ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan misalkan, itu pasti ada dorongannya, Ibu Bapak semuanya. Entah itu karena pemenuhan Nah di sini ya, entah itu karena bertahan hidup ya, pemenuhan rasa lapar, pemenuhan rasa keamanan dan lain sebagainya. Ada juga merasa diterima oleh kelompoknya, ada lagi kebebasan, ada lagi kesenangan, ada lagi penguasaan. Nah ini semua yang menjadi dorongan anak-anak kita dalam melakukan beberapa tindakan yang mungkin melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas yang ada. Nah di sini kita bahas tentang kebutuhan bertahan hidup. Ketika seorang anak misalkan nyomot makanan temannya dan kita tanya, nah kenapa kamu melakukan itu? Lalu anak itu jawab, saya lapar Pak. Nah ini jelas karena untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, Ibu Bapak semuanya. Beda lagi ketika anaknya mengatakan nah kenapa kamu comot makanan temanmu? Kata anaknya, saya senang Pak ketika jadi pusat perhatian gitu. Nah berarti dia merasa kurang kasih sayang di sana, makanya dia comot-comot makanan temannya demi untuk mendapatkan perhatian dari sini ya. Ada lagi penguasaan. Nah di sini ketika ditanya misalkan anak-anak yang mencomot makanan temannya itu, saya senang aja Pak. Berarti saya kuat ketika bisa berhasil merampas makanan teman-teman saya. Berarti di sini adalah motivasinya karena penguasaan, Ibu Bapak semuanya. Ada lagi karena kesenangan. Jawabannya timbul dari anak akan seperti ini. Saya senang aja Bu. Saya senang aja Pak ketika lihat ekspresi teman saya menderita karena makanannya diambil. Saya senang aja melihat ekspresi mereka gitu ya. Nah ini karena kesenangan Ibu Bapak semuanya. Ada lagi karena kebebasan. Mana kebebasannya? Nah sebetulnya ada lagi karena kebebasan. Ketika anak ditanya, kenapa kamu comot makanan teman kamu? Saya merasa kurang variasi dalam bekal saya, makanya saya comot makanan teman saya gitu. Karena tiap hari ibu saya cuma kasih saya ceplok telur saja, saya merasa bosan Pak. Nah ini dia berarti ingin merasakan makanan lain. Ini tentang kebebasan Ibu Bapak semuanya. Sudah jelas ya? Nah di sini sudah jelas semuanya. Kita rangkum lagi Bapak dari awal. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mengajarkan perilaku baik dan menghargai aturan dengan cara menghormati anak-anak, alih-alih memberikan hukuman. Disiplin positif fokus pada pemahaman, dukungan, dan pemberian bimbingan kepada siswa agar mereka memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Ini disiplin positif. Yang kedua, nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan universal adalah prinsip moral, etika yang diakui dan dihargai oleh berbagai budaya, agama, dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai ini dianggap fundamental karena mencerminkan sifat-sifat yang mendasari perilaku manusia yang baik dan bermartabat. Jadi poin intinya kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang mungkin diterima semua kalangan selama dia adalah manusia, gitu ya. Ada lagi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini kita rangkum. Teori motivasi adalah teori
yang menjelaskan alasan atau dorongan di balik perilaku manusia. Secara garis besar ada dua, yaitu dari dalam atau dari luar ya, ekstrinsik, dan motivasi dari dalam yaitu ekstrinsik. Ada lagi hukuman dan penghargaan Ibu Bapak semua. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan negatif yang diberikan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Ada lagi penghargaan. Penghargaan adalah tindakan positif yang diberikan untuk memperkuat atau meningkatkan perilaku yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada restitusi, adalah pendekatan yang berfokus pada memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan daripada sekedar menghukum. Konsep ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Bapak semuanya. Di sini adapun keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas kita rangkum, yaitu keyakinan kelas merupakan prinsip atau nilai yang diyakini bersama oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun murid, sebagai panduan dalam perilaku dan membuat keputusan. Alih-alih sekedar mengikuti aturan yang diterapkan secara otoriter, keyakinan kelas menekankan pada partisipasi semua pihak untuk menentukan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, harmonis, dan kondusif Ibu Bapak semuanya. Dari sini kita rangkum lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas tadi belum dijelaskan. Kebetulan dunia berkualitas adalah konsep yang menggambarkan gambaran mental atau visi ideal yang dimiliki seseorang mengenai bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka ingin hidup. Dunia berkualitas berisi gambaran tentang orang-orang, benda-benda, ide, kepercayaan yang paling penting dan berharga bagi seseorang. Ini merupakan peta mental dari apa yang dianggap ideal dan membahagiakan bagi individu. Hubungan dengan kebutuhan dasar itu adalah dunia berkualitas seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan dasar mereka. Misalnya, jika seseorang memiliki kebutuhan dasar jika seseorang memiliki kebutuhan besar akan cinta dan rasa memiliki, dunia berkualitas mereka mungkin berisi gambaran tentang hubungan yang dekat dan harmonis dengan keluarga dan teman. Peran dunia berkualitas adalah memandu perilaku seseorang untuk berusaha mendekatkan hidup mereka pada gambaran ideal dengan melakukan tindakan yang mereka yakini akan membawa mereka lebih dekat ke dunia berkualitas kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari dunia berkualitas siswa-siswa kita ya Ibu Bapak semuanya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tapi dimulai dari kalimat positif, dimulai lagi dari peraturan kelas. Kita akan pertama-tama membuat peraturan kelas dulu. Kira-kira kalian udah diskusi belum? Nah, sekarang Bapak mau ngambil satu poin dulu dari tiap kelompok, paham ya? Kita ambil 2 poin deh dari tiap kelompok. Karena ini kan ada 5 kelompok ya, 2 poin jadi 10. Coba poin yang pertama apa kira-kira? Dibacakan poin yang pertama. Boleh yang mana aja yang kamu suka. Apa? Tidak berisik saat belajar, setuju gak? Tidak berisik saat belajar. Ada lagi? Satu lagi? Harus memperhatikan. Perhatikan dulu. Ya. Oke, yang ketiga dan keempat dari kelompok ini silakan bacakan. Ayo, bacakan.
boleh jajan saat di kelas, saat masuk kelas. Tidak boleh jajan saat jam kelas. Yang kelima dari tengah, silakan kelompok belakang. Tidak boleh membuang sampah ke kolong meja. Oke, bagus ya. Yang keenam, tidak boleh tidak boleh bolos piket kalian. Oke, yang ke-7 dan 8 silakan. Apa? Ya. Jangan keluar kelas tanpa izin. Yang ke-8, ya, ada kalian. Ya, yang kedengeran kalau Bapak. Apa yang ke-8? Apa? Yang kedengeran kalau Bapak baca yang kencang. Jangan mengobrol saat baca doa. Berdoa ya. Yang ke-9 dan ke-10 apa? Bacakan. Apa? Jangan makan di kelas saat jam pelajaran, ada nggak? Udah ada belum? Belum ya, jangan makan di kelas. Yang ke-10-nya? Ya? Jangan lari-lari di kelas. Spidolnya belum turun ini. Nanti ditiup dulu. Udah ya? Nah, anak-anak, sekarang adalah bagian pentingnya. Ya, simpan dulu. Kita akan membuat kalimat positif dari peraturan-peraturan kelas kita. Dibuat dari kalimat positif ini, jangan sampai ada kata-kata jangan sampai ada kata-kata tidak boleh. Jadi kalimatnya kalimat positif. Misalkan ini nih, tidak berisik saat belajar. Berarti apa? Harus tenang ketika saat belajar gitu ya. Jadi jangan ada tidak boleh. Kalau harus boleh. Tidak boleh, jangan, nggak boleh ada yang kayak gitu. Kita ubah ya. Oke. Yang ini apa yang ini jadinya tidak berisik saat belajar? Tidak berisik saat belajar apa? Jadinya apa? Tidak berisik saat belajar. Harus tenang saat belajar. Harus tenang. Yang kedua, harus memperhatikan guru. Ini sudah bagus ya. Bagus.
tulis di sini dulu aja. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga tidak boleh bilang kasar. Apa kira-kira? Jadi kalimat positif. Berkata sopan. Berkata sopan. Yang keempat apa yang keempat? Tidak boleh jajan saat jam kelas. Ayo biar cepat anak-anak. Biar cepat, ayo kita pikirkan sama-sama. Kira-kira yang keempat tidak boleh jajan saat jam kelas apa ya? Kalimat positif. Ya? Harus apa? Apa ya? Apa? Apa? Disiplin ya. Disiplin di kelas. Yang kelima, tidak boleh membuang sampah di kolong. Kira-kira apa ya? Buang sampah pada tempatnya. Yang keenam, tidak boleh bolos piket. Kira-kira apa? Apa? Ya. Rajin piket ya. Rajin piket. Rajin piket. Yang ketujuh, jangan keluar kelas tanpa izin. Kira-kira apa ya? Jangan keluar kelas. Apa? Gaisa, coba apa? Nih yang ini. Jangan keluar kelas tanpa izin. Kira-kira apa ya di sini? Izin ketika keluar kelas. Yang kedelapan anak-anak, jangan mengobrol saat berdoa. Apa ya kalimat positifnya? Harus serius ketika berdoa. Serius ketika berdoa ya. Yang kesembilannya anak-anak, jangan makan di kelas. Apa ya? Ya, jangan makan di kelas saat jam belajar. Jangan makan di kelas apa ya? Apa ya? Oh iya betul. Hanya makan pada waktunya ya. Yang ke-10 anak-anak, jangan lari-lari di kelas. Jadi apa? Makanya ikut semuanya. Apa kira-kira? Harus tertib betul di kelas. Betul. Nah, lagi nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai kebaikan anak-anak semuanya. Perhatikan. Yang pertama, Gaisa bisa perhatikan di sini ya. Harus tenang saat belajar. Nilai kebaikannya apa kira-kira? Tenang. Harus tenang ketika belajar. Nilai kebaikannya
Nilai kebajikannya apa? Ada santun, ada lama, ada sopan, nilai-nilai kebajikan itu ya. Ada apa lagi? Ada banyak ya. Kira-kira apa ya yang harus kenal ya? Sopan di kelas, sopan santun. Yang ketiga berkata sopan, kira-kira apa? Nilai kebajikannya? Sopan santun masih ya. Yang keempat nilai kebajikannya apa? Disiplin di kelas? Disiplin. Yang kelima, buang sampah pada tempatnya. Ada menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Peduli lingkungan ya. Apa? Peduli lingkungan. Yang keenam apa? Rajin pikir. Disiplin. Apalagi selain disiplin? Ada lagi nggak? Bukannya apa? Disiplin ya? Disiplin aja ya? Oke lah. Ya udah lah. 7 apa 7? 7. Izin ketika keluar kelas. Izin dulu sebelum keluar kelas. Sopan ya maksudnya. Sopan. 8. Serius ketika berdoa. Nilai kebaikannya apa? Yang lain tertib juga sama. Yang ke-10 harus tertib di kelas. Tertib. Oke anak-anak, nah sekarang masuk ke sini. Kita ambil beberapa yang sama. Yang sama, satu sama. Ada lagi nggak kesopanan? Nih, ada lagi. Satu. Ada lagi nggak? Fokus ini 2. Disiplin ada berapa? 2. Berarti 3. Tertib 1, 2, 3. Udah ya? Ada lagi nggak? Peduli lingkungan 5. Berarti cuma ada 5 ya. Nilai keyakinannya ada 5. Yang pertama apa anak-anak? Sopan, santun. Yang kedua fokus. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, betul sekali. Anak-anak kalau sopan, kalau anaknya sopan, Bapak minta waktunya dulu anak-anak. Kalau anak-anaknya sopan, kira-kira yang kelihatan di kelas kayak gimana? Yang tampak di kelas kayak gimana? Kelakuannya kayak gimana? Nah, contohnya. Ya? Mendengarkan, mendengar aktif, mengikuti pembelajaran, dengar aktif. Yang tidak tampaknya apa kira-kira? Main-main ya? Bukan main-main, artinya apa? Tidak serius. Tidak serius. Nah, sekarang kita bagi yang terdengar, yang terlihat, dan perilakunya kayak gimana. Kalau misalkan kalian sopan, yang didengar sama orang gimana?
yang terdengar. Oh, bukan anak-anak ini. Lihat nilai-nilai yang 5 tadi. Kira-kira yang bisa terdengar yang mana, yang bisa terlihat yang mana, yang bisa dilakukan mana? Oke, terlihat ya, tenang ya. Tenang tuh yang mana? Ini yang 5 ini anak-anak. Ini 1, 2, 3. Nanti sopan santun. 1. Apalagi terlihat disiplin terlihat ya. Sopan santun terlihat gak? Terlihat ya? Ya. Kesopanan. Ini lingkungan. Apalagi budaya. Tertib yang mana tertib? Ini. Oke. Sekarang tanggung jawabnya. Yang menjadi ini betul ya. Ini tanggung jawab, ini bukan tanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawab guru dalam nilai ini yang mana? Yang mana kira-kira? Ini kelakuannya yang mana? Ada mengikuti pembelajaran, tidak serius, yang mana kira-kira? Disiplin ya. Oke. Guru tanggung jawabnya memberikan pembelajaran. Memberikan pembelajaran. KBM. Tanggung jawab kalian apa? Sopan saat ikuti KBM. Kegiatan belajar. Oke, sekarang yang tidak tampak anak-anak, yang ini, yang bukan tanggung jawab guru apa? Yang bukan tanggung jawab guru apa? Yang bukan tanggung jawab apa? Dari sini nih. Piket tanggung jawab apa bukan? Bukan, berarti piket bukan tanggung jawab apa? Yang tanggung jawab kalian apa? Ya betul, memberikan KBM, menyiapkan KBM. Oke anak-anak semuanya, inilah keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas kita yang pertama ada apa dibaca anak-anak? Tadi kesopanan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Baik anak-anak, inilah keyakinan kelas kita. Harap dicatat di dalam hati ya. Kita sama-sama akan apa? Akan terapkan ini. Oke? Paham semua? Paham.